Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagi Prida Putra dengan NIM 2021 05 10 212 dan teman saya. Muhammad Hafiz dan Risiko NIM 2021 05 10 240. Di sini kita akan mempresentasikan liberalisme dalam filsafat. Pengertian. Liberalisme adalah paham yang menjunjung kebebasan individu. Pemikiran ini lahir tidak lepas dari perkembangan mutakhir barat sejak era Renaissance Aufklärung, zaman pencerahan. Sebagai tolak belakang dari zaman Dark Ages, zaman kegelapan, salah satu tokoh dalam pemikiran ini adalah John Locke. Berkat pengalaman masa lalunya yang hidup saat peperangan antara kaum Puritan dengan Raja Charles I, menempa pribadi John Locke akan pentingnya penghargaan kebebasan, demokrasi, pembatasan kekuasaan politik, sampai toleransi terhadap pemberdayaan keyakinan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Penelitian hanya menggambarkan bagaimana pandangan John Locke tentang liberalisme dan pengaruhnya dalam tatanan kehidupan manusia. Kesimpulan yang bisa ditarik dari penelitian ini yakini paham liberalisme masih banyak diadopsi oleh masyarakat. Padahal tokoh liberal seperti John Locke sudah lama meninggal, pengaruh liberalisme dalam bidang politik, lahirnya gagasan nasionalisme dalam perubahan format politik maupun kehidupan sosial budaya yang dulunya bersifat kerajaan berubah konsep menjadi negara demokratis. Dalam bidang ekonomi, kegiatan ekonomi berubah dari pertanian ke industri, dalam bidang ilmu pengetahuan, kebebasan berpikir, dan pengakuan hak-hak individu. Pengaruh liberalisme semakin meluas dan mendunia, terutama di penghujung abad ke-20 dengan runtuhnya komunisme. Keruntuhan ideologi tersebut menempatkan liberalisme sebagai satu-satunya paradigma yang harus diimani dan diamini seluruh negara, bangsa, dan umat manusia. Peradaban dunia seolah harus menerima tegaknya tata nilai kemanusiaan baru menggantikan nilai-nilai tradisional yang berkembang sebelumnya dengan liberalisme sebagai pilar utamanya. Contohnya kawasan Asia dan Amerika Latin yang dulunya berpaham sosialisme perlahan telah mengganti ideologinya menjadi sistem demokrasi liberal. Hal ini tidak terlepas dari percaturan dunia pasca Perang Dingin yang dimenangkan negara-negara yang menganut paham liberal. Liberalisme dalam sejarah Indonesia. Dalam sejarah Indonesia, demokrasi negara ini juga pernah menganut demokrasi liberal pada masa pemerintahan Soekarno. Walaupun sekarang Indonesia tidak menganut sistem tersebut, tetapi pengaruh dan paham liberal masih bisa dirasakan dalam berbagai aspek, sehingga mengkaji pemikiran liberalisme masih sangat relevan dan menarik. Hal ini disebabkan paham liberalisme yang awalnya ingin menyuarakan kebebasan individu telah berdampak pada segala aspek, mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Tulisan ini akan menyoroti paham liberalisme ala John Locke dan dampaknya pada tatanan kehidupan masyarakat. John Locke adalah salah satu tokoh yang menyuarakan paham kebebasan individu, liberalisme. Lahir di Warrington, Inggris pada tanggal 28 Agustus 1632 dan merupakan filsuf pertama yang menghimpun secara terpadu gagasan dasar konstitusi demokrasi. Buku pertama John Locke berjudul An Easy Concerning Understanding. Liberalisme menurut John Locke. John Locke berpendapat bahwa kebebasan yang menjadi nilai dasar liberalisme dipahami sebagai ketidakhadiran intervensi eksternal dalam aktivitas individu. Kebebasan adalah hak properti private. Karenanya pemerintah bersifat terbatas atau minimal terhadap kehidupan warganya. Selanjutnya, John Locke juga menulis buku untuk menyuarakan pendapatnya dengan judul A Letter Concerning Toleration. Masalah yang berkaitan dengan toleransi. Buku tersebut menyoroti gagasan John Locke bahwa negara jangan terlalu ikut campur terlampau banyak dalam hal kebebasan menjalankan ibadah menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berkat adanya tulisan-tulisan John Locke, toleransi beragama sudah meluas bahkan sampai pada golongan-golongan yang tadinya dikucilkan. Secara harfiah, liberal dalam bahasa Inggris berarti bebas. Paham liberalisme muncul ketika Eropa memasuki abad Renaissance, yakni masa di mana gereja tidak lagi mengekang kehidupan manusia. Liberalisme merupakan aliran pemikiran yang berorientasi pada kebebasan individu, menghormati kemerdekaan setiap orang
meyakini bahwa tugas pokok negara adalah melindungi kebebasan warganya, seperti kebebasan berpikir, berekspresi, dan kepemilikan. Aliran ini memandang bahwa manusia dengan seluruh akalnya mampu memahami segala sesuatu. Dengan kata lain, aliran ini dibangun di atas prinsip sekuler yang mengagungkan kemanusiaan dan berpandang bahwa manusia dapat dengan sendirinya mengetahui segala kebutuhan hidupnya. Selain itu, beberapa tokoh juga memberikan pengertian tentang liberalisme. Pertama, liberalisme artian dunia sebagai sebuah ideologi yang menjunjung tinggi kebebasan individu. Definisi liberalisme juga diartikan sebagai sebuah teori dari pemerintah yang berusaha untuk memberikan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat tertentu. Kesimpulan, liberalisme adalah paham akan kebebasan individu, diberi kebebasan untuk berkembang tanpa terbatas dalam pemikiran, agama, pres, dan politik. Tetapi kebebasan bagi kaum liberal juga harus tetap dipertanggungjawabkan. Di samping itu, liberalisme juga membawa dampak yang besar sebagai sistem masyarakat barat, di antaranya yang mengesampingkan hak Tuhan dan setiap kekuasaan yang berasal dari Tuhan. John Locke adalah salah satu tokoh liberal yang menyuarakan individu harus bebas tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Dampak liberalisme dalam bidang politik, lahirnya gagasan nasionalisme dan perubahan format politik maupun kehidupan sosial budaya yang dulunya bersifat kerajaan berubah konsep menjadi negara demokratis. Di bidang ekonomi, lahirnya perubahan kegiatan ekonomi masyarakat yang berorientasi pertanian ke industri, tetapi yang berubah adalah alat-alat produksi sementara pola hubungan antar pemilik modal dan pekerja tetap terjadi eksploitasi. Jika masa feodal hubungan antara pemilik tanah kaum feodal dengan petani, masa industri hubungan antara kapital dan sebagai pemilik modal dengan buruhnya, liberalisme juga berpengaruh dalam bidang ilmu pengetahuan, kebebasan berpikir, dan pengakuan hak-hak individu, telah mendorong lahirnya kreativitas dan penemuan-penemuan baru, seperti mesin uap yang ditemukan oleh James Watt, lampu oleh Thomas Alva Edison, dan yang lainnya. Itu dia presentasi dari kami. Kalau ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.